Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa atimul hajjah wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini dan hari ini insya Allah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas rutinitas kita dalam kehidupan kita dan juga melanjutkan mempersiapkan diri kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan hari ini Allah curahkan ridho, Allah curahkan rezeki yang halal kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat Armindo, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kebetulan hari ini lewat video ini di depan atau di beranda kita semua. Tentu saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu semua, mohon maaf kalau seandainya video saya lewat di beranda dan mengganggu Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa kepada Bapak, Ibu, sahabat Armindo, kaum muslimin dan kaum muslimat. Tentu saya mendoakan pada pagi hari ini semuanya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang ditingkatkan derajat takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan kepada kita semua yang menonton video ini, izinkan saya pada pagi hari ini berbagi sedikit kultum untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, dan juga bagi Bapak dan Ibu para calon-calon tamu-tamu Allah. Bapak, Ibu, para sahabat-sahabat Armindo, kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pagi hari ini ada pertanyaan yang mengganjal ya di setiap jamaah haji. Ya. Apa itu pertanyaan yang mengganjal? Ya. Karena jamaah haji itu nanti akan berangkat menunaikan ibadah haji itu ada dua tanah suci yang akan ditujunya. Yang pertama tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Dua tanah suci yang Allah janjikan bagi kita untuk orang-orang yang masuk ke dua tanah suci itu akan dilipat gandakan pahalanya. Malah kata hari Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sholat di masjidku atau masjid Nabawi, maka pahalanya sama dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid lain. Kecuali Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ini tanah suci, dua tanah suci yang akan kita tuju. Bapak dan Ibu, yang menjadi pertanyaan kita yang mengganjal Bapak dan Ibu, kenapa Madinah sangat berbeda dengan kota Makkah? Jadi saya ulangi, kenapa Madinah terasa berbeda dengan Makkah? Itu pertanyaan kita. Kenapa? Karena kita juga akan merasakan nanti perbedaan itu. Sementara dia merupakan dua tanah suci. Jadi kenapa itu, Bu? Kenapa Madinah itu terasa berbeda dengan kota Makkah? Bapak dan Ibu para jamaah dan sahabat Armindo yang berbahagia,
Kalau di Makkah, kita akan merasa menangis di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Hati seperti ditarik. Ya, semua dosa-dosa nyata diperlihatkan di depan mata kita. Air mata kita tidak bisa berhenti. Karena apa? Kita diperlihatkan semuanya di depan Ka'bah itu. Sehingga dengan tanpa terasa air mata kita tidak bisa kita bendung. Kenapa? Karena kita diperlihatkan dengan nyata dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tetapi di Madinah, Bapak dan Ibu, para jamaah yang berbahagia dan sahabat-sahabat Armino, di Madinah itu kita akan merasakan ketenangan. Ada damai di hati kita. Ada damai dengan hati-hati kita yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu, menyelumuti hati. Seolah semua luka dipeluk dan hati yang lelah akhirnya menemui tempat kembalinya. Jadi Bapak dan Ibu, di Madinah itu Bapak dan Ibu ada ketenangan batin, ya, yang secara pelan-pelan menyelimuti hati kita, seolah-olah kita dipeluk, ya, dipeluk, yang hati itu akhirnya menemukan tempat kembalinya. Yang kedua, kenapa itu Madinah dan Makkah itu berbeda? Kalau di Madinah kita mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meraih, bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita menginsafi diri kita, dan bagaimana kita mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan bagaimana kita harus mempergunakan waktu semaksimal mungkin berada di Makkah. Kenapa? Kita dalam rangka mencari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Makkah, Bapak dan Ibu, semua rangkaian kegiatan ibadah, semua apa yang kita pikirkan, semua apa yang kita laksanakan, itu dalam rangka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkan serta mengingatkan kita bagaimana suatu saat kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itu di Makkah. Sedangkan di Madinah, Bapak dan Ibu, mengajarkan kita bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena di Madinah itu Bapak dan Ibu ada kedamaian. Dan ada makam Rasulullah di situ. Dia senantiasa merindukan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang datang ke tanah suci Madinah dan berziarah ke tempatku dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatku di hari yaumul kiamat nantinya. Tentu Bapak dan Ibu, karena kita Madinah itu adalah mengajarkan bagaimana kita secara perlahan-lahan hati kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang sangat merindukan bagaimana nantinya akan berada di surga bersama dan berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, di Makkah hati kita menangis. Kita merasa kerdil, kita merasa kecil. Karena tidak ada apa-apanya kalau kita merasakan di Mekah. Sementara di Madinah, Bapak dan Ibu, kita tersenyum. Ya, kita tersenyum. Kita akan senang. Kita merasakan bahagia. Karena merasa seolah-olah kita diterima keberadaan kita di tanah suci Madinah. Nah, Bapak dan Ibu, dua tanah suci, Makkah dan Madinah, merasakan perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Tetapi Bapak dan Ibu, sama-sama kedua tanah suci itu membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Madinah, walaupun Makkah
mempunyai sifat-sifat dan rasa-rasa yang sangat berbeda. Ketika di Madinah kita merasa bahagia, ketika kita di Madinah kita merasa dekat kepada Rasulullah, dan ketika kita di Makkah kita merasa belajar bagaimana mencintai Allah, dan ketika di Makkah kita menangis karena kita merasa kedil. Nah, kedua tanah suci tersebut, Makkah dan Madinah, walaupun punya rasa yang berbeda, tapi membawa kita untuk dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak dan Ibu, perbedaan kedua tanah suci. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Dan tentu Bapak dan Ibu, pesan saya kepada para jamaah haji pada tahun ini, bersyukurlah bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Bentuk kesyukuran kita berangkat tahun ini menunaikan ibadah haji, perbanyak ibadah di situ. Allah tidak menginginkan jabatan, Allah tidak menginginkan harta, Allah tidak menginginkan kegantengan kita, kecantikan kita, tapi Allah menginginkan kita banyak-banyak beribadah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat Armindo yang mendengarkan dan melihat video ini, saya mendoakan kepada kita semua, suatu saat Bapak dan Ibu akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan berkunjung ke tanah Madinah dan tanah Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Karena panggilan Allah itu adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang merindukan setiap waktu, setiap saat hatinya terpaut kepada Baitullah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya bersama kita semua menginginkan suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kedamaian, tiada keindahan, hanya satu panggilan Allah yang kita rindukan setiap saat dan setiap waktu. Itulah Bapak dan Ibu, sebagai penguat bagi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat dan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, bagi jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, pesan saya cuma satu. Niatkan dalam hati melaksanakan ibadah haji hanya semata-mata mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu, hati yang bersih, hati yang bagus, dan niat yang suci, itulah Allah akan mengganjar kita nanti memberikan haji yang mabrur. Al-haju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya daripada surga. Insya Allah orang-orang yang mendengarkan kultum pada pagi hari ini, yang lewat di beranda ini videonya, Allah mudahkan langkahnya menuju tanah suci. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.